Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, kemarin anak-anak telah melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester ya. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan hasil yang baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan lanjutkan belajar ya. Kita masuk ke dalam tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Dengan ibu sendiri, Ibu Yuni Sulistiawati SPD. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami gambar atau teks bacaan berkaitan tentang menentukan letak rumah berdasarkan denah. Siswa dapat mengenal dan membandingkan pecahan uang. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan panjang pendek bunyi dan membuat bunyi birama 3. Yang pertama kita lihat pada layar ya. Kita lihat gambar di mana di sini kegiatan ya. Kegiatan dari keluarga Siti. Ya, di sini kita temanya adalah tugasku sehari-hari di rumah. Di sini anggota keluarga Siti ada 4 ya, Nana ya. Semuanya saling bekerja sama ya. Sedang merapihkan taman. Baik anak-anak, kita lihat ceritanya dulu ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Selanjutnya anak-anak, setelah tadi kita melihat keluarga Siti, sekarang kita lihat yuk letak rumahnya Siti di mana ya? Bisa anak-anak lihat pada gambar ya. Di dalam gambar di situ ada rumah Adi ya. Kemudian ada rumah Siti, ada rumah Ayu ya, ada musola ya, ada mobil angkot di situ ya. Dan ada juga nama jalannya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat yuk teks bacaannya ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, anak-anak kita lihat kembali ya gambar tentang letak rumah dari Siti. Kita lihat ada beberapa pertanyaan dari gambar yang ada ya. Yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, anak-anak di rumah Siti ada ya dalam gambar. Kita lihat sebelah kanan tangan kita ya dari rumah Siti. Nah, rumah Siti kita menghadap ke depan.
Sebelah kanannya adalah rumah Adi ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nah, kita lihat nih rumah Siti, kita menghadap ke depan, kita ambil tangan sebelah kiri kita. Nah, sebelah kirinya adalah rumah Ayu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, di manakah rumah Siti? Anak-anak bisa lihat ada nama jalan ya. Di jalan situ. Nah, di situ adalah Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25 ya. Selanjutnya, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Jawabannya adalah Rp 1.000 di situ ya, atau kita baca uang Rp1.000. Selanjutnya kita lihat ya anak-anak, kita akan belajar menjodohkan ya tentang letak rumah ya. Di sini ada 3 rumah dan juga musola. Kita lihat letaknya masing-masing. Kita jodohkan ya anak-anak. Mari kita jodohkan sama-sama anak-anak. Ya, yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa anak-anak? Ya, benar. Rumah Adi ya, paling kanan. Kemudian, di depan rumah Siti terdapat apa anak-anak? Benar sekali, terdapat musola. Kemudian rumah yang terletak di ujung kiri, ujung kiri adalah rumah Ayu ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, rumah yang terletak antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti anak-anak. Benar sekali ya. Jadi seperti itu letak rumah yang sedang anak-anak pelajari ya. Selanjutnya kita akan melihat denah lagi nih anak-anak. Ternyata denahnya sekarang lebih banyak ya. Ada rumah Budi, rumah Adi ya, rumah Siti, rumah Ayu. Kemudian ada rumah siapa lagi nih ya. Banyak sekali, ada toko ya. Kemudian ada pos kamling ya, ada posyandu, musola dan lain sebagainya. Kita lihat yuk. Nah, anak-anak kita lihat ya, di sini ada penjelasannya nih. Dari gambar yang anak-anak lihat tadi ya. Masih di Jalan Ki Hajar Dewantara ya, tentang denah. Yang pertama, di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Kemudian yang kedua, di samping kiri musola adalah rumah Bayu dan posyandu. Yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Yang keempat, di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Yang kelima, di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Yang keenam, di depan posyandu adalah rumah Budi. Yang ketujuh, di samping kanan toko adalah pos kamling. Kemudian di depan rumah Rama adalah pos kamling. Di depan toko adalah rumah Ayu. Selanjutnya di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti dan rumah Ayu. Demikian ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak coba amati ya. Dari gambar denah yang tadi. Ada rumah Siti, kemudian rumah Adi, rumah Ayu, dan musola. Lihat anak-anak sebelah kanannya itu ya. Dari rumah Siti sebelah kanannya adalah rumah Adi. Dari rumah Siti sebelah kirinya adalah rumah Ayu. Dan di depan rumah Siti adalah musola ya anak-anak ya. Baik, kita akan belajar menggunakan tabel nih anak-anak. Nah, kita lihat tabelnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan bagian depan rumah ya. Yuk kita lihat isinya ya. Nah, rumah Siti nih yang pertama. Sebelah kanannya rumah Adi, sebelah kirinya rumah Ayu. Dan depan rumahnya adalah musola.
Kemudian rumah Ayu sekarang. Nah, sebelah kanannya rumah Siti. Sebelah kirinya rumah Rama. Dan depan rumahnya toko ya Nana ya. Selanjutnya di sini rumahnya Adi. Sebelah kanannya rumah Budi. Sebelah kirinya rumah Siti. Nah, depan rumahnya adalah rumah Bayu ya. Sekarang kita lihat rumahnya Bayu nih. Sebelah kanannya musola. Kemudian sebelah kirinya posyandu. Depan rumahnya rumah Adi. Selanjutnya kita lihat adalah gambar atau tempat musola ya. Sebelah kanannya toko, sebelah kirinya rumah Bayu. Kemudian depan rumahnya musola atau depan musola itu adalah rumah Siti. Nah, sekarang tempat toko nih. Sebelah kanannya pos kamling ya. Sebelah kirinya musola dan depan rumahnya rumah Ayu ya Nana ya. Ya, selanjutnya kita lihat. Di sini Siti ya setiap hari itu sering mendapatkan uang saku dari ibu dan ayahnya. Uang saku Siti terdiri atas berbagai uang pecahan anak-anak ya. Uang pecahannya ini logam ya anak-anak. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya ke dalam celengan. Nah, anak-anak punya tidak celengan di rumah? Ya, kalau anak-anak punya sisa uang saku boleh dicelengin ya agar mendapatkan uang yang banyak. Nah, ini dikatakan dengan menabung ya anak-anak. Menabungnya di celengan ya. Ya, baik anak-anak, kita lihat uang pecahan dari Siti ya. Sekarang kita akan mempelajari dan mengenalkan pecahan nilai uang ya anak-anak. Yang pertama kita lihat gambar uang 100 rupiah anak-anak. Nah, uang 100 rupiah logam ini ya ditulis Rp 100,00. Dibacanya 100 rupiah. Kemudian ada uang 200 rupiah anak-anak. Pernah anak-anak melihat uang ini? Ya, pastinya pernah ya pada saat anak-anak jajan. Kemudian kita tulis di sini Rp 200,00. Dibacanya 200 rupiah ya. Selanjutnya ada uang 500 rupiah anak-anak. Nah, ini uang ini sangat dikenal sama anak-anak ya karena sering dipegang ya untuk membeli makanan barangkali ya. Nah, ditulisnya adalah Rp 500,00. Dibacanya 500 rupiah. Kemudian ada uang 1.000 rupiah ya. Ditulisnya adalah Rp 1 titik. Nolnya 3 kali ya. 1.000,00. Dibacanya 1.000 rupiah ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita coba membandingkan pecahan uang tadi anak-anak. Kita lihat uang 100 rupiah kita bandingkan dengan 200 rupiah. Maka mana yang lebih kecil? Nah, ini ya. Jadi kita lihat benda yang pertamanya dulu ya. 100 rupiah kita bandingkan dengan 200 rupiah. Maka 100 rupiah itu lebih kecil dari 200 rupiah. Itu ya anak-anak ya. Kemudian kita coba bandingkan lagi nih anak-anak. Uang 1.000 rupiah dengan uang 500 rupiah. Maka perbandingannya bagaimana anak-anak? Nah, perbandingannya adalah 1.000 rupiah itu lebih besar dari 500 rupiah ya anak-anak ya. Selanjutnya kita coba bandingkan lagi ya anak-anak. Uang 500 rupiah dengan 200 rupiah. Nah, bandingkan yang 500 rupiahnya anak-anak. Maka uang 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Selanjutnya kita bandingkan uang 100 rupiah dengan uang 1.000 rupiah. Maka perbandingannya apa anak-anak? Ya, 100 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Itu perbandingannya ya. Baik, sekarang kita coba mengurutkan ya
uang pecahan tadi ya dari yang terkecil anak-anak. Yang pertama kita lihat ya, gambar uang 500, kemudian 100 rupiah dan 200 rupiah. Maka kalau kita urutkan adalah yang pertama uang 100 rupiah, kemudian 200 rupiah dan selanjutnya 500 rupiah yang ketiga ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Kita membandingkan uang 200 rupiah, 1000 rupiah, dan 100 rupiah. Kita urutkan, yang pertama adalah uang 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, dan yang ketiganya adalah 1000 rupiah. Itu ya. Kemudian kita lihat nomor 3. Membandingkan uang 100 rupiah, kemudian 500 rupiah dan 200 rupiah. Maka yang pertama adalah uang 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, dan yang terakhir 500 rupiah. Selanjutnya yang nomor 4, kita membandingkan uang 1000 rupiah, 500 rupiah, dan 100 rupiah. Kita lihat urutannya adalah 100 rupiah, kemudian yang kedua 500 rupiah, dan yang ketiga 1000 rupiah ya Nana. Demikian mengurutkan dari nilai uang pecahan terkecil. Nah anak-anak, hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Nah, anak-anak, sekarang coba tuliskan tugas Siti terhadap adik di rumah dan tuliskan tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Kita lihat yuk. Tugas Siti terhadap adik di rumah ya. Yang pertama, Siti belajar bersama adiknya. Dan yang kedua, Siti membantu adiknya belajar di rumah. Itu ya anak-anak ya. Kemudian apakah tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Yang pertama, Siti membantu ibu di rumah. Kemudian Siti menyapu rumah setiap hari ya. Ini adalah contoh membantu orang tua di rumah ya. Nah anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang keluarga Siti, sekarang kita akan belajar mengelompokkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin ya anak-anak. Ingat anak-anak, jenis kelamin, anak-anak yang laki-laki dan anak-anak yang perempuan ya. Nah jenis kelamin itu ada 2 ya anak-anak. Sekali lagi, jenis kelamin perempuan ataupun jenis kelamin laki-laki ya. Sekarang kita lihat dulu nama anggota keluarganya ya. Yang pertama Siti. Siti menggunakan kerudung ya anak-anak tadi. Maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian Ali anak-anak ya. Tadi Ali adiknya Siti ya. Di situ Ali menggunakan celana pendek sehingga jenis kelaminnya laki-laki. Selanjutnya, di sini ada nama anggota keluarga lagi nih. Ayah, namanya Bapak Rahmat. Ayah dari Siti. Jenis kelaminnya apa anak-anak kalau ayah? Laki-laki ya, pasti tuh. Dan selanjutnya adalah nama anggota keluarga ibu. Di sini namanya Ibu Fatimah. Ibu dari Siti dan Ali ya. Jenis kelaminnya apa anak-anak ibu? Perempuan. Ya demikian ya anak-anak, menentukan jenis kelamin dari anggota keluarga di rumah. Nah anak-anak, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Ingat ya anak-anak ya, disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Kita lihat pola ketukan birama ya. 1, 2, 3 di situ ya.
menggunakannya. Kita lihat keterangannya ya. Di situ untuk yang huruf T menggunakan tepuk tangan, yang huruf K menggunakan hentak kaki. Jadi kita membunyikannya menggunakan tangan dan kaki menentukan biramanya. Selain menggunakan anggota badan kita lihat kembali yuk. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk anak-anak membuat bunyi yang teratur berulang atau irama ya. Nah, diantaranya anak-anak ada beberapa ya irama yang bisa kita gabungkan. Yang pertama menggunakan kayu. 2 kayu dan satunya adalah kentongan ya. 2 macam alat, 2 buah kayu, kemudian kentongan. Bunyinya anak-anak bisa kita lihat bisa tek tek tong, tek tek tong. Nah, itu ya. Itu namanya irama yang digabungkan menggunakan kentongan. Kemudian anak-anak di sini yang kedua masih menggunakan kayu dan juga kentongan ya. Hanya biramanya atau iramanya kita ganti anak-anak. Bunyinya menjadi tek tong tek, tek tong tek. Nah, itu iramanya ya. Nah, ini yang menggunakan alat. Sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan tepuk tangan dan memukul meja ya. Bukan kemudian anak-anak memukul meja pada saat belajar ya. Ini kita sedang bicara tentang irama ya anak-anak. Bunyinya kalau menggunakan tangan prok prok tuk. Nah, itu ya. Boleh nanti anak-anak coba ya menggunakan tangan. Boleh nanti dipraktekkan sama-sama di dalam kelas ya. Boleh anak-anak ikuti ya. Dengan lagu Burung Kakak Tua ya. Jadi ada syairnya dan juga anak-anak menggunakan prok prok tuk ya. Bisa anak-anak dengarkan dan perhatikan sebentar ya sambil menyanyikan Burung Kakak Tua. Kita mulai ya anak-anak ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, precing 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 la la la, precing 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 la la la, burung kakak tua. Nah, itulah anak-anak ya contoh menggunakan tepuk tangan dan memukul meja ya menggunakan lagu Burung Kakak Tua. Itu hanya sebagai contoh ya nak. Bisa anak-anak praktekkan sendiri di rumah ya. Adapun anak-anak tugasnya hari ini ya ada 3 pertanyaan ya dari ibu. Yang pertama, rumah Siti terletak di jalan apa? Tadi sudah ibu terangkan ya. Anak-anak sudah memperhatikan pelajaran yang sudah ibu sampaikan hari ini. Kemudian yang kedua, di sini ada uang Rp1.000 anak-anak. Maka uang Rp1.000 itu ditulisnya seperti apa? Kemudian dibacanya seperti apa juga tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ibu berjenis kelamin titik-titik. Nah, anak-anak sudah tahu ya, jenis kelamin itu ada 2 macam. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini nomor 3 ibu bertanya, ibu berjenis kelamin titik-titik, silahkan anak-anak jawab. Demikianlah anak-anak ya pembelajaran kita hari ini untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak.
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.